Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa fitur dari RFQ dan PO. Kalau kita lihat di aplikasi purchase order RFQ, kita klik menu RFQ, ya ini ya tampilannya. Ada berupa dashboard di bagian atas ini. Ini menampilkan beberapa informasi yang cukup berguna. Misalnya di RFQ ini defaultnya menampilkan semua RFQ dan PO. Ya, ini statusnya RFQ dan PO. Ya, di sini ada setting, kita bisa, ini saya suka menampilkan yang billing status untuk mengetahui apakah PO tersebut udah lunas apa belum, atau udah ditagihkan, billnya udah masuk apa belum. Oke, saya lanjut. Nah, jadi di sini ada all RFQ, my RFQ. Kalau all RFQ ini artinya semua RFQ yang dibuat oleh staff-staff lain termasuk staff yang bersangkutan. Sedangkan my RFQ adalah RFQ yang dibuat oleh user itu sendiri atau dalam hal ini Mark Demo. Nah, di all RFQ ini ada 8 to send. To send ini artinya yang perlu di follow up untuk dikirim emailnya ke vendor. Sedangkan ini waiting, menunggu konfirmasi dari vendor. Kalau ini late berarti all RFQ yang sudah terlambat, ada 10 dokumen. Nah, kalau kita klik seperti ini, maka akan keluar 10 dokumen tersebut yang sudah terlambat. Kalau ini waiting nggak ada. Kemudian ini to send, berarti ada 8 dokumen yang kita perlu melakukan send email. Jadi kita klik. Nah, ini tinggal kita melakukan send email, maka statusnya akan berubah. Oke, misalnya ini emailnya kita send. Ini saya batal ya, karena kita nggak ada email gateway. Oke. Nah, itu adalah dashboard di RFQ. Kemudian di bagian sini ada beberapa informasi, hanya sekedar informasi ya, ini tidak bisa diklik. Jadi ini average order value, berarti rata-rata order, nilai order. Kemudian ini lead time to process, jumlah waktu pengiriman dari pembelian. Kemudian ini total 7 hari terakhir, total ordernya sekian. Kemudian ini RFQ send last 7 day, berarti ini RFQ yang telah dikirim ke vendor dalam 7 hari terakhir. Nah, selain ini kita juga mungkin bisa menggunakan fitur ini untuk melihat grafiknya. Ya, jadi akan menampilkan grafik per vendor. Kemudian kita bisa lihat dalam mode kalender. Misalnya kita ganti ke bulan. Nah, ini kelihatan. Ini di tanggal 3, ini tanggal 4. Nah, ini berdasarkan aktivitas. Ya. Kemudian kita ke menu orders. Di sini ada PO. PO ini adalah benar-benar yang sudah dikonfirm, RFQ yang sudah dikonfirm, sudah di-approve. Jadinya statusnya adalah PO. Sedangkan yang RFQ ini menampilkan keseluruhan, baik itu masih RFQ atau masih waiting maupun yang sudah approve menjadi PO seperti ini. Nah, ini masih RFQ, ini udah PO, ini udah PO yang udah di log, ini PO yang udah di approve, kemudian ini juga udah PO, yang ini masih RFQ send. Jadi RFQ ini kita jangan salah persepsi bahwa yang ditampilkan adalah RFQ aja, tapi ternyata di sini yang ditampilkan adalah keseluruhan, termasuk yang statusnya sudah ditingkatkan menjadi PO. Nah, untuk PO sendiri ada di menu ini. Nah, seperti ini. Nah, demikianlah penjelasan tentang fitur-fitur yang ada di PO. Terima kasih.